Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo Y21 dan Vivo Y21s. Dan sekarang kita akan membahas apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini. Mulai dari segi desain, spesifikasi, dan performa hingga kameranya. Karena jika cuma kita lihat seperti ini, keduanya ini tampak mirip dan sama aja. Bahkan untuk harganya juga cuma beda sedikit. Vivo Y21 dijual dengan harga 2,4 juta, sedangkan Vivo Y21s dijual dengan harga 2,8 juta. Jadi cuma beda sekitar 400 ribuan aja. Dan kira-kira apa saja perbedaan di antara kedua HP ini? Gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk urusan desain, look, dan tampilan, kedua HP ini memiliki desain dan tata letak yang sama. Mulai dari panjang kali lebar kali berat kali tinggi. Pokoknya semuanya sama, seperti semangka dibelah dua. Untuk bagian belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy. Di sana terdapat framing kamera kotak persegi dan logo Vivo di bagian bawah. Di bagian samping sebelah kanan ada sensor sidik jari yang jadi satu dengan tombol power dan tombol volume. Di bagian atas cuma ada slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang sudah sama-sama Type-C, dan lubang grill speaker. Untuk tampak depan juga demikian, menggunakan konsep layar yang sama-sama water drop screen. Dengan ukuran layar yang juga masih sama, 6,51 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah panel IPS LCD dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Tapi di sini walaupun keduanya memiliki resolusi dan panel yang sama, ternyata untuk kontras dan komposisi warna yang dihasilkan sedikit berbeda. Kalau yang saya lihat di sini lebih dapat dan lebih bagus di Vivo Y21s dibandingkan Vivo Y21 biasa. Dari segi desain itu aja sih kayaknya, karena emang nggak banyak yang bisa dibahas di sini. Tapi poin yang saya suka dari desainnya yaitu bentuk bodinya yang kotak atau flat, jadi terlihat lebih fresh, dan look bagian belakang yang terlihat lebih mewah menurut saya. Menurut pendapat kamu gimana nih tentang desainnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau dari segi desain dan tampilannya sama aja, sekarang kita akan membahas perbedaan dari segi spesifikasi dan performanya. Untuk bagian spesifikasi baru mulai terdapat sedikit perbedaan di sini. Vivo Y21 memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 64GB dengan RAM sebesar 4GB yang bisa diekstend hingga 1GB. Untuk chipsetnya di sini menggunakan MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer dengan GPU PowerVR GE8320. Dan untuk baterainya dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian yang sudah fast charging 18 watt. Dan yang terakhir untuk UI-nya berjalan di Android 11 basis PanTouchOS 11.1. Itu tadi untuk spesifikasi lengkap dari Vivo Y21. Dan sekarang untuk Vivo Y21s di sini memiliki kapasitas RAM yang sama sebesar 4GB dan bisa diekstend juga sampai 1GB. Bedanya di sini untuk memori internalnya Y21s lebih besar karena sudah 128GB. Untuk chipsetnya juga lebih powerful di sini karena menggunakan MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan GPU Mali G52 MC2. Tapi untuk baterai dan UI-nya masih sama di sini. Baterainya 5000 mAh yang sudah fast charging 18 watt dan UI-nya berjalan di Android 11 basis PanTouchOS 11.1. Dari segi spesifikasi di atas kertas jelas ya, perbedaan keduanya ini cuma terletak pada internal memori, jenis GPU, dan chipset yang digunakan. Selebihnya semuanya masih sama. Dan untuk urusan performanya, di sini saya coba buat bermain PUBG Mobile, Vivo Y21 cuma mentok di settingan grafik smooth medium dan balance medium aja. Performa yang dihasilkan tergolong biasa aja dan berasa kurang powerful. Lag atau delay frame drop masih sering kita jumpai di sini. Sedangkan untuk Vivo Y21s, settingan grafik yang dihasilkan jauh lebih unggul. Sudah bisa sampai smooth ultra, balance ultra, dan mentok sampai HD high. Performa yang dihasilkan juga jauh lebih ngebut dan lebih applicable dibanding Vivo Y21. Frame drop atau delay juga masih ada, tapi tergolong minim di sini. Pokoknya untuk urusan pergamingan dan performanya sudah pasti lebih ngebut dan lancar di Vivo Y21s dibanding Vivo Y21 biasa. Sesuai dengan harganya yang juga lebih mahal. Dan untuk poin yang terakhir kita akan membahas perbedaan dari segi kameranya. Untuk urusan kamera, kedua HP ini juga cukup berbeda. Vivo Y21 memiliki dua lensa kamera belakang yang sudah multi kamera, sedangkan Vivo Y21s memiliki 3 lensa. Di Vivo Y21 ada 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Fitur kamera yang ditawarkan tergolong minim di sini. Selain foto dan video, di sini cuma ada foto panorama.
foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya cuman ada foto live, time lapse, mode profesional, dan foto dokumen. Fitur penting seperti foto bawah malam dan video slow motion belum ada di sini. Jadi untuk harga 2,4 juta terlalu tinggi menurut saya. Sedangkan untuk Vivo Y21s memiliki megapiksel yang lebih besar serta fitur yang lebih lengkap. Di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Y21 sebesar 8 megapiksel aja. Tapi untuk fitur kameranya jauh lebih lengkap di sini. Selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto 50 megapiksel, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, mode profesional, dan foto dokumen. Untuk hasil fotonya lebih bagus mana, kamu bisa lihat dan nilai dari hasil jepretan yang sudah ada. Kalau menurut saya sih keduanya sudah sama-sama bagus. Yang sedikit membedakan cuman komposisi warnanya aja. Dan kalau kamu perhatikan hasil jepretan dari Y21s cenderung sedikit lebih kuning di sini. Ini adalah contoh perekaman video. Yang sebelah kiri ini menggunakan Vivo Y21 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Vivo Y21s. Untuk perekaman videonya keduanya ini sama-sama mentok di ukuran 1080 aja dengan 30 frame per second. Dan di sini untuk ultra stabil video juga belum ada ya. Jadi di sini kalau bisa lihat untuk tingkat stabilisasi videonya itu bagaimana, kualitas gambarnya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah untuk contoh perekaman videonya. Sebelah kiri Vivo Y21, sebelah kanan menggunakan Vivo Y21s. Oke, ini untuk kondisinya masih sama, di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk warna kulitnya, oke, warna bajunya, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, dari segi desain kedua HP ini tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya masih sama. Mungkin yang berbeda cuma warnanya aja. Dari segi spesifikasi dan performa, Vivo Y21s lebih unggul karena memiliki internal memori yang lebih besar, chipset yang lebih powerful, dan performa gaming yang lebih ngebut. Dari segi kamera, Y21s menang dari megapiksel kamera yang lebih besar serta fitur kamera yang lebih lengkap. Untuk hasilnya bagus mana, kamu bisa lihat sendiri tadi. Jadi kalau ditanya mending mana, kalau saya sih mending nambah uang 400.000 buat beli Vivo Y21s sekalian karena lebih paket lengkap. Sedangkan untuk Vivo Y21 lebih ke opsi buat kamu yang mengutamakan tampilan mewah dengan harga yang lebih murah. Dan supaya makin jelas, kamu juga wajib cek video unboxing kedua HP ini atau tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu tinggal tulis saja di kolom komentar. Atau menurut kamu gimana nih dengan spesifikasi yang ditawarkan serta harga yang ada? Kira-kira kedua HP ini kemahalan gak sih? Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.